Selamat pagi Bu Selamat Niken. pagi Pak Nurdin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat Ibu? Sehat selalu. Nah, baik Bu Niken, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Ya. karena Ibu Niken sudah bersedia berkolaborasi dengan saya Ya. dalam kegiatan supervisi kelas. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin menjelaskan kepada Ibu Niken bahwa kegiatan supervisi kelas ini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan observasi di kelas, dan terakhir adalah pasca observasi. Ya. Nah, saat ini yang kita sedang bertemu ini adalah kegiatan pra-observasi. Ya. Di sini saya ingin menggali motivasi dan apa saja yang ingin Ibu Niken kembangkan dalam kegiatan supervisi akademik nanti. Ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Niken adalah apa tujuan yang ingin Ibu Niken capai dari kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan? Ya. Tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan supervisi akademik ini, yang pertama, saya ingin agar kualitas pembelajaran saya di dalam kelas terus meningkat. Kemudian yang kedua, saya ingin mendapatkan umpan balik dari teman sejawat bagaimana cara peningkatan saya mengajar di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya ingin mendapatkan kritik dan saran dari rekan sejawat untuk perbaikan kualitas pembelajaran saya di dalam kelas. Oke, baik Ibu Niken. Nah, karena kita akan melaksanakan observasi di kelas, supaya observasi kita ini bisa benar-benar fokus. Ya. Nah, saya ingin tahu apa kompetensi yang akan Ibu Niken tingkatkan pada praktek pembelajaran nanti di kelas. Ya. Sebagai langkah awal, saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam awal pembelajaran di bagian apersepsi. Ya, baik. Di kegiatan apersepsi ya Ibu Niken ya. Nah, itu bagaimana Ibu Niken mengembangkan bagian apersepsi ini? Ya. Jujur, ketika saya masuk di dalam kelas, suasana kelas itu sering gaduh, kemudian siswa tidak konsentrasi atau tidak fokus. Ya. Kemudian saya rasa pembelajaran saya di dalam kelas itu juga kurang menarik. Ya. Kemudian untuk itu saya ingin meningkatkan pembelajaran saya di awal pembelajaran atau apersepsi untuk perbaikan, maksudnya dalam proses KBM di kelas lebih baik lagi gitu ya. Oke, baik Ibu Niken. Nah, agar bagian apersepsi ini bisa meningkat lebih baik lagi lah begitu kualitasnya. Nah, apa strategi yang Ibu Niken persiapkan untuk dipraktekkan di kelas nanti? Ya. Dari beberapa kali saya melihat Pak Nurdin selaku JGP dan teman sejawat mengajar, saya tertarik dengan suasana hening sejenak yang dilakukan anak-anak ketika mulai awal pembelajaran. Nah, pada saat itu Pak Nurdin menjelaskan bahwa itu disebut sebagai teknik stop. Ya, teknik stop. Kemudian saya ingin menerapkannya di dalam kelas. Kemudian dari penggunaan teknik stop tersebut saya menginginkan pada suatu saat ketika saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, anak-anak fokus dan konsentrasi, kemudian KBN berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, baik Ibu Niken. Jadi teknik stop yang ingin Ibu Niken terapkan di bagian apersepsi tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi ini, saya ingin Ibu Niken menyimpulkan apa saja yang sudah kita perbincangkan, mulai dari tujuan yang ingin Ibu Niken capai, kemudian area pengembangan yang ingin diamati, dan juga strategi yang akan Ibu Niken terapkan. Ya, baik. Di dalam percakapan pra-observasi ini, saya ingin meminta bantuan dari Pak Nurdin untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran saya di dalam kelas, supaya saya mendapatkan umpan balik, kritik, dan saran, dan perbaikan kualitas pembelajaran saya di dalam kelas. Kemudian area yang ingin saya kembangkan adalah area apersepsi. Ya. Kemudian untuk strateginya saya menggunakan teknik stop.
yaitu digunakan untuk membimbing siswa menerapkan teknik stop agar siswa lebih fokus dalam belajar. Iya, belajar di dalam kelas. Oke, nah kalau begitu kita sepakati kita akan praktek pembelajarannya hari apa Ibu Niken? Yang Ibu Niken bisa? Mungkin bisa IPS hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Siap. Itu ada jam IPS di kelas berapa? Kelas 8 Ibu Niken ya? Oke, baik. Kita sepakati itu supaya nanti saya akan persiapkan lagi instrumen observasinya dan Ibu Niken juga mempersiapkan RBP-nya agar pelaksanaan observasi di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Semoga area yang ingin Ibu Niken kembangkan ini bisa menjadi lebih baik lagi dan kegiatan kita bisa lancar sampai akhir. Terima kasih Ibu Niken. Kita akan bertemu lagi nanti. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Oke, coba semua berdiri. Ya, lihat dirinya masing-masing sudah rapi atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah rapi, kembali duduk. Tolong salah satu pimpin doa, silahkan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengajukan sebelum ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi anak-anak ini dari rumah kami masing-masing hingga sampai di sekolah yang tidak baik dan selamat. Dan Tuhan, tiba saatnya anak-anak ini akan mengganggu hidup belajar mengajar kami, tetapi dia yang Kau tuntun dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Hanya ini dalam pertemuan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Dian yang telah membimbing kita dalam doa. Dan sekarang lihat sisi kiri kanannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir, bagus. Saya harapkan pertemuan berikutnya semuanya hadir sehingga bersemangat untuk mengikuti seluruh pelajaran yang ada di dalam kelas. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian membuat sebuah permainan. Nah, permainan ini dinamakan permainan stop. Artinya apa? Artinya ketika Ibu Niken mengeluarkan kata stop, bilang stop, kalian harus konsentrasi, pejamkan mata, tidak boleh berbicara, kemudian mendengarkan suara dari yang terjauh sampai yang terdekat. Nanti kalau bilang selesai, berarti kalian harus memberikan argumen untuk Ibu Niken apa yang telah kalian dengar dalam keadaan stop tadi. Jelas? Jelas. Oke, untuk yang pertama, duduk tegap dulu. Duduk tegap. Konsentrasi kaki di tanah, tangan di paha. Dengarkan aba-aba Ibu Niken. Stop, tutup mata, kemudian dengarkan suara yang kalian dengar apa. Baik yang terjauh sampai terdekat. Ibu Niken hitung dari mulai angka 3 menuju ke angka 1, baru kalian konsentrasi. Tutup mata, dengarkan suara. Mulai. 3, 2, 1, stop. Oke, konsentrasi. Dengarkan apa yang ada di suara yang kalian dengar apa? Oke, selesai. Sudah? Oke. Sekarang Ibu ingin mengetahui apa yang kalian dengar, tuliskan di sini. Nah, Aurel, tolong tuliskan apa yang Aurel dengar waktu dalam permainan stop tadi.
Apakah itu suara apa, suara ini, atau suara apa yang kalian dengarkan? Apa yang? Motor. Oke, Aurel tadi dalam permainan stop mendengarkan bunyi motor. Oke, yang kedua coba Glenn, silakan. Kamu tulis apa yang kamu dengarkan waktu permainan tadi. Tulis di sini. Coba tulis. Dengar apa? Kalau tidak dengar juga tulis. Ya, tidak dengar. Oke. Dalam waktu konsentrasi permainan stop, Glenn tidak mendengarkan suara apa-apa. Kemudian yang ketiga, saya minta coba Alda. Ayo, Alda, coba dengar apa? Apakah telinganya tajam atau tidak? Konsentrasi atau tidak? Oke, terima kasih untuk Aurel, untuk Glenn, kemudian untuk Alda. Bunyi motor tadi, suara motor lewat? Tidak. Ada satu di belakang. Kemudian yang kedua, Glenn tidak mendengarkan apa-apa. Saking konsentrasinya Glenn, iya. Itu dianggap konsentrasi atau tidak konsentrasi? Tidak. Iya. Kemudian yang ketiga, suara burung. Oke, Alda sampai suara burung saja dengar. Tuh. Coba tadi Ibu Niken ada bicara, kemudian ada suara proyektor, ya, infokus. Nah, ada orang yang kakinya tadi bergerak. Nah, itu kan bisa dicatat di sini. Oke, terima kasih karena ini membantu kalian konsentrasi. Nah, kalau seumpama kalian pejamkan mata, kemudian mendengarkan suara, nah itu bisa melatih konsentrasi kalian semua. Nah, saya harapkan waktu pelajarannya Ibu Niken nanti, kalian tetap seperti itu, tetap konsentrasi, sehingga mampu menerima pembelajaran dengan baik. Oke, kita akan mulai pembelajaran. Oke, selanjutnya Ibu Niken ingin mengetahui perasaan kalian hari ini. Tulis di buku. Nah, nanti Ibu Niken tunjuk salah satu. Tulis di situ, saya merasa titik-titik, alasannya apa? Karena titik-titik. Ibu Niken kasih waktu 2 menit. Ya. Kalian bisa tulis merasa sedih karena apa? Merasa senang karena apa? Merasa mengantuk karena apa? Atau merasa yang lain? Atau mungkin kalian merasa yang lain? Kalian tulis alasannya apa? Nah, mengatakan perasaannya bagaimana? Iya, silahkan berdiri. Di situ saja. Iya. Saya merasa gembira karena bisa bertemu dengan Oke, tepuk tangan untuk Dian. Dian hari ini merasa gembira karena bertemu dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengungkapkan perasaannya siapa ya? Coba Yafet. Nah, ungkapkan perasaanmu Yafet. Silahkan. Oke, Yafet juga sama dengan Dian, merasa senang bertemu dengan teman-teman. Oke. Ibu Niken bertanya untuk 2 orang saja. Saya harapkan perasaan senang ini dipertahankan sampai pulang sekolah. Nah, karena perasaan ini nanti yang mendorong kalian semangat mengikuti pelajaran. Oke.
Hari ini kita menuju pelajaran. Yang kita pelajari adalah kedatangan bangsa. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Oke, kenapa dikatakan Nusantara? Karena apa? Kok dikatakan Nusantara bukan Indonesia, karena apa? Len, silakan. Kenapa dikatakan Nusantara bukan Indonesia? Karena pada presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, pasti anak-anak semua bisa menyimpulkan faktor penyebab dari kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Oke, silakan. Mesin navigasi, kemudian menghasilkan kapal yang untuk digunakan. Iya. Kemudian coba semua berdiri. Berdiri semua. Oke. Lihat kiri kanan, ada sampah tidak? Kemudian rapikan meja. Kalau ada sampah, pungut, kemudian nanti buang. Oke, rapikan meja, duduk baik-baik. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, oke. Saya harapkan anak-anak semua tetap semangat, tetap ceria, tetap gembira dalam menerima pelajaran. Nah, tolong salah satu pimpin dalam doa. Kita. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pimpinan kami dari awal pelajaran kami berat dengan baik. Tuhan, kiranya kami akan berpisah dengan ketuntun agar pelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jumpa minggu depan. Siap. Salam. Selamat pagi Ibu Niken. Selamat pagi Pak. Ya, kita terakhir kali bertemu, kita melaksanakan observasi di dalam kelas ya. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, Ibu Niken sudah melaksanakan pembelajaran
dengan area pengembangan itu penerapan teknik stop di awal pembelajaran. Ya. Nah, sebelum nanti kita bercakap-cakap, ini saya ingin menginformasikan hasil observasi saya ketika Ibu Niken melakukan pembelajaran di kelas. Nah, di dalam penerapan teknik stop sendiri, di sini catatan saya dari Ibu Niken. Yang pertama, Ibu Niken sudah menjelaskan tujuan dari teknik stop itu sendiri, agar anak-anak lebih konsentrasi, lebih fokus untuk belajar. Kemudian Ibu Niken menuntun posisi duduk yang benar. Nah, itu sudah dilakukan juga. Anak-anak diminta duduk tegak, ya, kaki berada di atas tanah, ya, rileks dan sebagainya. Oke, kemudian masuk ke actionnya, yaitu pelaksanaan teknik stopnya sendiri. Ibu Niken sudah melakukan teknik stop dengan anak-anak dan memberikan stimulasi di dalam pelaksanaan teknik stop itu sendiri. Nah, itu sudah terlaksana, namun catatan dari saya yaitu waktunya masih terlalu singkat. Ya. Mungkin agak panik karena lihat anak-anak tiba-tiba kok diam, ya, sehingga waktu yang sebenarnya hanya 30 detik itu terasa lama bagi Ibu Niken. Tapi nanti itu menjadi satu umpan balik untuk Ibu Niken untuk memperbaiki lagi. Nah, setelah melaksanakan teknik stop, Ibu Niken juga sudah meminta siswa mengungkapkan perasaannya setelah melakukan teknik stop itu sendiri. Nah, baik, itu sudah Ibu Niken laksanakan. Catatan dari saya adalah supaya Ibu Niken lebih santai, lebih memperpanjang durasi, ya, setidaknya 2 menit gitu ya, supaya anak-anak merasakan kehadiran penuh. Jadi tujuan dari teknik stop yang paling utama itu kehadiran penuh. Anak-anak hadir betul di dalam kelas sehingga mereka bisa fokus dan semangat belajar. Begitu Ibu Niken ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya-tanya dengan Ibu Niken terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, Ibu Niken, dari penerapan teknik stop ini, apa perasaan Ibu Niken setelah mencoba menerapkannya di kelas? Oke, terima kasih Pak. Setelah saya mencoba menerapkan teknik stop ini sangat membantu saya untuk menarik konsentrasi dari peserta didik. Artinya anak-anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran setelah melakukan teknik stop ini. Oke. Kemudian selain konsentrasi, anak-anak lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, oke Ibu Niken. Saya ingin Ibu Niken mengingat kembali proses Ibu Niken di kelas menerapkan teknik stop dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana langkah-langkah penerapan teknik stop yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Baik. Yang pertama, saya menginstruksikan siswa untuk berhenti sejenak dari aktivitas, kemudian duduk dengan nyaman, duduk dengan tegak, kemudian memejamkan mata, rileks, merasakan keadaan sekitarnya, kemudian merasakan menarik nafas panjang-panjang, merasakan apa yang dirasakan, mendengarkan apa yang artinya konsentrasi apa yang didengar, dirasakan dan sebagainya. Kemudian nantinya setelah itu mengungkapkan bagaimana perasaannya, apa yang dirasakan, apa yang didengar. Oke, baik. Terakhir memang anak-anak harus mengungkapkan perasaannya, Bu ya, begitu. Apabila Ibu Niken diberikan skala 1 sampai 10, saya ingin Ibu Niken menilai diri Ibu Niken sendiri. Berapa angka yang akan Ibu berikan untuk penerapan teknik stop kemarin? Mungkin 8. 8, nice. Oke, 8 itu sudah sangat bagus, artinya sangat baik. Memang betul, meskipun baru pertama kali menerapkan, Ibu Niken sudah menguasai langkah-langkahnya dan tujuan dari pelaksanaan itu sendiri. Nah, Ibu Niken, sekarang saya ingin Ibu Niken mengungkapkan lagi apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan teknik stop itu di kelas. Oke, menurut saya kelebihannya yang pertama adalah mampu menarik konsentrasi peserta didik, kemudian peserta didik bisa fokus,
Iya. kemudian bisa rileks, kemudian artinya mampu manajemen emosinya. Iya. Ya. Nah, Kekurangannya mungkin teknik stop ini membutuhkan waktu yang lama, di awal pembelajaran ya, gitu ya. sehingga dalam waktu apa itu ya, proses pembelajarannya waktunya lebih singkat karena terpotong untuk teknik stop. Teknik stop tadi. Ya. Baik Ibu Niken, melihat dari kekurangan tadi itu bahwa waktunya menjadi menyita proses inti dari pembelajaran itu sendiri. Nah, apa langkah yang akan Ibu ambil supaya durasi waktu itu tidak lagi menjadi masalah bagi Ibu Niken? Ya. Mungkin untuk menerapkan teknik stop itu pada saat pembelajaran yang materinya singkat, Iya. sehingga bisa diterapkan untuk teknik stop tersebut. Untuk materi yang panjang mungkin diusahakan menggunakan teknik yang lain, tetapi kalau materinya singkat mungkin bisa digunakan untuk teknik stop ini. Oke Bu Niken, jadi memilih materi yang singkat gitu ya, agar manajemen waktunya lebih bagus. Ya, memang teknik stop sendiri itu adalah opsi, tidak harus selalu dilakukan, tetapi ada opsi, salah satu cara supaya anak-anak memiliki kehadiran penuh. Nah, nanti Ibu Niken bisa lebih menggali lagi, karena teknik stop itu sendiri ada beberapa jenis. Yang kemarin Ibu Niken laksanakan adalah teknik stop dengan mendengarkan. Masih ada dengan melihat, ada dengan merasa. Nah, itu nanti bisa dieksplor sendiri oleh Ibu Niken. Nah, agar ke depan Ibu Niken jadi lebih baik lagi untuk penerapan teknik stop ini, dukungan apa yang Ibu Niken butuhkan? Oke, untuk dukungan yang saya butuhkan mungkin untuk teknik stop ini dukungannya itu diri saya sendiri, maksudnya supaya saya lebih siap, maksudnya lebih rileks, lebih sehingga emosional saya yang bagus mampu memicu emosional siswa lebih baik lagi. Oke, siap. Hal positif memicu hal yang positif juga, seperti itu ya. Baik Ibu Niken, itu menjadi satu catatan penting untuk kita bersama. Dari percakapan ini saya ingin Ibu Niken mengungkapkan manfaat atau kesimpulan dari yang sudah kita bicarakan. Ya. Baik, dari kesimpulan ya percakapan tadi bahwa teknik stop ini mampu memberikan dampak positif bagi baik itu guru maupun siswa, sehingga itu bisa artinya membawa relaksasi bagi tidak hanya guru tetapi siswa juga. Dengan posisi rileks tersebut maka siswa lebih fokus, siswa lebih aktif, kemudian siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Terima kasih Ibu Niken untuk semua kesimpulannya, sudah mau praktek dari awal sampai akhir ya. Kita sudah pra-observasi, kita observasi, dan sekarang sudah di tahap pasca observasi. Saya harap apa area yang sudah Ibu Niken kembangkan itu berkembang dengan baik. Tujuan yang ingin Ibu Niken capai juga bisa tercapai dengan baik, sehingga kualitas pembelajaran Ibu Niken di kelas juga semakin baik. Terima kasih Ibu Niken untuk perbincangan kita. Kita akan bertemu lagi untuk membicarakan langkah perkembangan yang selanjutnya. Apalagi setelah ini teknik stop, apalagi nih yang ingin Ibu Niken kembangkan. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Pak. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Ibu Niken hari ini? Baik sekali Pak. Baik sekali. Tidak bosan ketemu dengan saya? Tidak Pak. Kita akan melanjutkan lagi Bu Niken perbincangan kita, terutama untuk rencana pengembangan diri Ibu Niken ke depan, agar yang pertama mungkin untuk perbaikan Ibu Niken, atau mungkin untuk menambah kompetensi baru yang ingin Ibu Niken tingkatkan. Nah, ini pertama saya ingin bertanya dengan Ibu Niken,
setelah Ibu Niken mampu menerapkan teknik stop di dalam kelas, apa yang akan Ibu Niken ingin tingkatkan lagi setelah ini? Baik, kalau kemarin saya melaksanakan teknik stop dengan cara mendengar, saya ingin meningkatkan menggunakan teknik stop di area lain, mungkin bisa melihat atau merasakan. Mungkin dengan itu kualitas pembelajaran di dalam kelas lebih meningkat. Oke. Berarti Ibu Niken ingin mencoba ya teknik stop dengan cara yang berbeda dari sebelumnya itu ya. Kalau kemarin sudah mendengar, kemudian ingin coba dengan melihat ataupun merasa. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu Niken capai dari penerapan teknik stop dengan cara melihat maupun merasakan tersebut? Ya, tujuan yang ingin saya capai yang pertama yaitu anak-anak lebih fokus, kemudian anak-anak lebih aktif, kemudian mampu menerima pembelajaran dengan baik, kemudian konsentrasi, hasil pembelajaran di dalam kelas saat itu lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, Ibu Niken. Nah, apabila Ibu Niken nanti menerapkan teknik stop dengan cara yang lain, apa indikator keberhasilan dari penerapan teknik stop tersebut? Cobalah Ibu Niken ambil contoh salah satu saja antara melihat ataupun merasakan. Mungkin saya mencoba untuk teknik stop merasakan. Kemudian indikator yang artinya untuk melihat apakah itu tercapai atau tidak, yang pertama adalah anak-anak fokus, kemudian pada akhir pembelajaran anak-anak memahami materi yang telah saya sampaikan, walaupun itu hanya 70% dalam keseluruhan kelas fokus kemudian memahami materi tersebut. Baik. Saya ingin Ibu Niken menggambarkan bagaimana suasana kelas ketika penerapan teknik stop dengan cara merasakan itu, sehingga kondisi itu nanti juga bisa menjadi Ibu Niken punya tujuan ataupun harapan itu ya. Bagaimana kondisi kelas yang Ibu Niken bayangkan? Kondisi kelas yang saya bayangkan, pertama anak-anak konsentrasi, kemudian duduk dengan baik, kemudian ambil nafas dalam-dalam, kemudian merasakan sambil menarik nafas itu, merasakan apa yang maksudnya dirasakan pada saat tersebut, kemudian dipikirkan perasaannya saat itu bagaimana. Sambil memejamkan mata, mereka merasakan mungkin selama paling tidak 2 atau 3 menit, perasaannya apakah senang, sedih, bahagia, atau bagaimana, kemudian yang nanti diungkapkan. Mungkin itu nanti setelah mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaannya itu mampu menaikkan semangat, motivasi. Nah, begitu. Oke. Sekarang bagaimana cara Ibu Niken merespon perasaan yang anak-anak ungkapkan? Misal dia sedih atau mungkin senang gitu. Bagaimana cara Ibu Niken respon? Cara saya merespon mungkin ketika anak-anak sedih atau senang, mungkin berbagi perasaan tersebut dengan teman-temannya. Kemudian kalau seumpama mereka sedih, kita akan meminta teman-teman, maksudnya merasakan ikut sedih, kemudian menghibur, kemudian menaikkan semangatnya lagi sehingga memacu motivasinya untuk semangat lebih untuk belajar. Ya. Nah, kita ingin menggali lagi ya, bentuk dukungan apa yang Ibu Niken butuhkan agar dukungannya yang pertama adalah mungkin saya sendiri, kemudian
rasakan. Mudah-mudahan rencana Ibu Niken bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Saya mengakhiri percakapan kita. Nanti akan bertemu lagi pada sesi-sesi